Hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu pembukaan MC, dilanjut pembacaan doa, sambutan dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Lalu akan dilanjutkan dengan pembacaan CV pemateri, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan oleh MC dan juga sesi dokumentasi. Agar acara berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan yang baik-baik. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan, padanya kami persilahkan. Sepertinya untuk Bapak Aditya Pratama, selaku dosen pengampu tidak bisa hadir dalam Zoom karena sedang dalam perjalanan. Mungkin dilanjut aja, Kak. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah dinantikan nih Kak sama para peserta, yaitu sesi penyampaian materi oleh Ibu Dr. Yuliana MPD. Wah, saya juga udah seru banget nih, Kak. Langsung aja kali ya kita sama moderator kita, yaitu Kak Cinta Paramita Wirabrata. Ya, boleh. Halo, selamat Bismillahirrahmanirrahim. sore. Assalamualaikum. Salam Ibu. Mungkin aku pembukaan dulu ya Bu sebagai moderator. Tapi kedengaran seperti itu ya. Soalnya di sini ada beberapa orang. Iya. Oke. Oke. Baik, aku buka dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, mungkin izin perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Nama saya Cinta Paramita Wirabrata dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Di sini bakal memandu dan moderatori acara praktisi mengajar pada kali ini. Nah, jadi untuk materi yang bakal disampaikan di praktisi mengajar, eh, mata kuliah evaluasi pendidikan di sini adalah laporan hasil belajar. Nah, pastinya teman-teman bakal insightful banget nih untuk mendengarkan materi pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai sesi diskusi, mungkin alangkah baiknya nih kita perkenalan lagi kepada narasumber yang bakal memandu materi ini. Dan untuk operator, boleh untuk di-share CV-nya? Oke, terima kasih. Nah, jadi narasumber kita kali ini adalah Ibu Dr. Yuliana MPD. Jadi Ibu Yuli ini adalah seorang PNS, guru, penulis, konsultan, dan banyak banget di kegiatannya. Nah, work experience-nya itu ada di SMP Ciberem, Kabupaten Bekasi sebagai guru IPS, dan kalau sekarang, 2004 itu di SMAN 6 tahun jadi kepala sekolah. Nah, organisasinya cukup banyak sekali ya. Itu ada ketua sanggar di MGMP Ekonomi SMA Kabupaten Bekasi dan jadi pelatih pembina pramuka dan juga menjadi anggota Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Nah, skillnya pasti banyak banget deh yang sudah dilihat di CV ya. Nggak boleh ditutup. Nah, itu aja perkenalan dari Ibu Yuli. Pasti keren banget ya sih Ibu Yuli ini. Nah, langsung aja kita sambut Ibu Yuli. Halo Ibu Yuli, apakah sudah ada di ruangan Zoom?
Iya, halo. Oke, halo Ibu, apa Sebentar. kabar? Ibu, bentar ya. Oke, kedengeran nggak suara saya? Dengeran Ibu, kedengeran sekali. Kedengeran ya? Aduh, Iya, apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Mbak Cinta. Halo, apa Ibu. kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada eh, Pak Dokter Aribo, Pak dosen, Pak Adit, dan Mbak Cinta yang sudah komunikasi dengan saya juga. Pada kesempatan kali ini, saya diminta menyampaikan pengalaman sharing mengenai bagaimana menyusun laporan hasil belajar dan evaluasi program ya. Oke, mungkin karena udah kenal lah ya, saya guru ekonomi, lulusan UNJ, S1 Pendidikan Ekonomi ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk eh, nanti bakal mengajar ya. Oke, Mbak Cinta, boleh di-share tayangan itu slide-nya? Ibu langsung aja. Sebentar. Silakan ya. Oke, kita mulai ya dengan laporan hasil belajar dan evaluasi program. Eh, Next, silakan. Oke, di sini kita akan belajar sharing juga dengan saya mungkin bagaimana mendeskripsikan laporan hasil belajar. Karena sekarang itu kan ada mendeskripsikan selain mengolah nilai, kemarin kita belajar mengolah nilai. Nah, dari hasil nilai itu juga harus ada deskripsi laporan hasil belajar. Yang kedua, mampu mengetahui manfaat laporan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, mampu mendefinisikan evaluasi program. Kemudian yang keempat, memahami komponen dan indikator evaluasi program. Selanjutnya, memahami manfaat evaluasinya. Dan terakhir, kriteria evaluasi. Eh, Next, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand ya. Oke. Oke, di sini ya mahasiswa laporan hasil belajar itu kita harus buat. Ini langkah terakhir kita dalam melakukan satu tahapan pembelajaran. Dan kalau kita dulu mengatakan ini rapot ya, tapi dalam ini disebutnya laporan hasil belajar dalam kurikulum. Jadi laporan hasil belajar adalah dokumen resmi yang mencatat pencapaian akademik atau prestasi peserta didik selama periode tertentu. Jadi laporan ini memuat suatu informasi tentang nilai, kehadiran, sikap, keterampilan, dan catatan penting lainnya yang digunakan untuk menilai atau melaporkan perkembangan belajar hasil peserta didik. Jadi intinya laporan hasil belajar ini adalah laporan kemajuan hasil belajar siswa ya, dan menjadi sarana komunikasi dan hubungan antara orang tua, sekolah, siswa, dan orang tua. Dan karena ini adalah sarana komunikasi, maka Bapak Ibu guru nanti diharapkan dalam mengolah nilai harus transparansi, harus terbuka ya, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Karena jangan sampai Bapak Ibu salah atau ngasal menilai, membuat laporan hasil belajar, terus kemudian dianggap tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh siswa. Nah, ini juga bisa bermasalah, ya bisa mendatangkan satu masalah bagi sekolah. Next.
adalah ciri-ciri laporan hasil belajar. Yang pertama, berisi informasi pencapaian belajar secara lengkap. Jadi selain ada pencapaian nilai, ada deskripsi CP, capaian pembelajaran juga. Maaf ya, informasi pencapaian belajar secara lengkap. Nah, di sini ada yang namanya eskul, nilai eskul, ada kemudian kalau dulu dalam Kurtilas itu sikap dan keterampilan pengetahuan itu dibedakan. Kalau sekarang dalam kurikulum Merdeka itu jadi satu nilainya. Sebenarnya bagi kita jadi lebih ringkas, tetapi dalam hal pelaporan mungkin jadi apa tidak terspesifik itu. Kemudian deskripsinya juga kalau sekarang satu aja. Kalau dulu kita deskripsi sampai tiga, deskripsi sikap, deskripsi pengetahuan, keterampilan. Jadi dalam kurikulum Merdeka lebih ringkas ya. Kemudian disusun secara periodik semester dalam satu semester sekali atau dalam akhir tahun. Nah, ini tergantung dari sekolah sebenarnya. Ada beberapa sekolah yang masih menggunakan laporan tengah semester. Laporan tengah semester. Jadi satu tahun itu 4 kali ya. Gitu. Kemudian yang ketiga menggunakan format yang sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan, yaitu yang apa disesuaikan dengan format dinas ya. Jadi format itu sudah ada petunjuknya. Jadi kita harus melihat format yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti di sekolah ada format yang dua format biasanya misalnya kayak satu untuk yang ciri khas rapor sekolah tersebut, satu lagi yang dinas. Nah itu boleh. Tetapi yang pertama itu yang biasanya sesuai dengan kebijakan apa ya kebijakan dari pemerintah ya. Sehingga nanti ketika anak tersebut pindah sekolah formatnya sama gitu. Yang selanjutnya ditandatangani oleh pihak berwenang untuk wali kelas ya, wali kelas dan kepala sekolah. Next, selanjutnya. Nah, manfaat laporan hasil belajar. Manfaat laporan hasil belajar yang pertama adalah untuk peserta didik sendiri, bahan evaluasi diri untuk memperbaiki prestasi belajar. Tentunya anak yang ingin tahu ya nilai dia seberapa. Kalau sekarang memang tidak ada ranking, nggak seperti dulu. Kalau dulu ada ranking ya, tetapi biasanya orang tua, anak atau suka minta ya urutan keberapa. Jadi tetap biasanya wali kelas menyiapkan urutan gitu ya. Tetapi tidak dicantumkan di laporan hasil belajar itu. Jadi hanya untuk atau mengetahui saja. Tetapi itu tidak tercantum dalam laporan hasil belajar. Kemudian yang kedua memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Nah ini dia perlu urutan nilainya dia itu dari semester 1 semester 2 naik apa turun dan seterusnya. Dia juga perlu tahu sehingga bisa memotivasi peserta didik. Sedangkan untuk orang tua adalah memberikan informasi tentang perkembangan akademik anak. Orang tua yang apa ya sesibuk-sibuknya orang tua, dia harus tahu tentang perkembangan akademik anaknya minimal yang secara tertulis di laporan hasil belajar. Ya, terus kemudian memudahkan dalam memberikan dukungan belajar di rumah misalnya. Oh, nilai mata pelajaran bahasa Inggrisnya kurang misalnya. Nah, orang tua biasanya akan apa membuat satu kebijakan atau membuat satu keputusan bersama dengan anak itu. Oh, berarti anak saya butuh les atau pelajaran tambahan di bidang mata bahasa Inggris misalnya seperti itu. Jadi perlu juga ada laporan hasil belajar untuk orang tua. Ya, next. Bagi guru. Nah, kita bagi guru sendiri itu adalah dasar dalam menyusun rencana pembelajaran selanjutnya. Dari rekap yang kemarin kita olah nilai, kita kan menjadi tahu ya nilai rata-ratanya tertinggi, terendah, berapa gitu. Dan apalagi kalau kita mengajar di sekolah yang paralel, misalnya 10-1, 10-2 gitu ya, untuk SMA misalnya. Kita akan melihat bahwa ada kelas yang rata-ratanya tinggi, ada kelas yang ratanya sedikit gitu ya rendah ya. Ada ada anak yang nilainya paling tinggi di antara kelas paralel lainnya dan ada kelas yang mungkin oh rata-rata tinggi. Nah, itu juga bagus untuk kita
dalam menyusun rencana pembelajaran berikutnya ya. Ke depan mungkin mengubah strategi, metode dan sebagainya. Jadi efektivitas metode pengajaran yang akan digunakan untuk semester depan itu kita bisa menyesuaikan dari laporan hasil belajar gitu. Kalau misalnya dari kadang-kadang kalau di sekolah itu ada beberapa yang satu hari itu kebetulan misalnya selalu apa ada kegiatan sehingga kita tidak mengajar di kelas itu. Nah, itu juga perlu menjadi evaluasi kita bagaimana kita harus melihat hari eh, yang sering dipakai itu untuk mengajar ketinggalan di kelas tersebut. Ya. Terus bagi sekolah. Bagi sekolah adalah menjadi data evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini bagi sekolah adalah perlu juga untuk mengevaluasi bagaimana meningkatkan mutu pendidikan ya. Apalagi kalau untuk SMA itu sangat penting karena laporan hasil belajar itu menjadi dasar diterimanya anak-anak di SNPTN ya. Jadi kalau misalnya nilainya turun, apa yang harus dilakukan bagi sekolah dan apakah diadakan pendalaman, pengayaan atau seterusnya. Jadi laporan hasil belajar yang kita olah sebagai guru mata pelajaran itu menjadi dasar kebijakan dan perbaikan proses pendidikan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ngasal memberikannya atau tidak sungguh-sungguh, kasihan ya. Jadi nanti kebijakan yang dibuat pun nanti tidak tepat, gitu. Jadi itu sangat harus benar-benar kita real sesuai apa namanya objektivitasnya harus dijaga, akuntabilitasnya harus dijaga. Nah itu ya, jadi bagi sekolah untuk memudahkan dalam membuat kebijakan pendidikan. Apalagi sekarang di sekolah, tiap sekolah itu ada yang namanya rapot pendidikan. Jadi sekolah juga mendapatkan rapot pendidikan dari dinas sekolah itu termasuk yang seperti apa gitu. Nah ini yang perlu kita sebagai guru juga menjaga kredibilitas sekolah. Lanjut. Nah prosesnya adalah kemarin kita sudah membuat asesmen penilaian, kemudian kita mengetes keadaan anak, kemudian mengolah hasil penilaian. Nah, dari hasil penilaian itu kita buat laporan hasil belajar ya, yang berupa rapot tadi. Rapot PAUD itu biasanya ada unsurnya seperti ini, ada 7. Tambahannya dia biasanya ada perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi kalau PAUD itu bedanya ya, bagaimana motorik dia. Bedanya dengan rapot SD, SMP, SMP. Nah, kalau refleksi orang tua juga ada ya untuk Pak Uda. Kemudian untuk SD, SMA, SMA dan sederajat itu ada sama identitas, nama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajarannya apa. Kalau tadi di PAUD tidak ada mata pelajaran, nah kalau di SD SMP ada mata pelajaran ya. Kemudian dan nilai, ada deskripsi, catatan guru, presensi dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini ya apa namanya? Catatan guru, presensi dan kegiatan ekstrakurikuler ini juga penting untuk melihat perkembangan apa namanya pembelajaran siswa. Next, selanjutnya. Nah, dalam menyusun kurikulum mereka itu ada 3 opsi dalam menyusun deskripsi. Menyusun deskripsi ini untuk lebih mudah, makanya dalam pengolahan nilai itu harus harus disiplin dalam memasukkan nilai. Ya, tidak bisa digabung-gabung antara nilai CP1 dengan CP yang lainnya. Jadi pendidik itu harus bisa mengidentifikasi capaian mana kompetensi yang tertinggi diraih anak dan mana capaian kompetensi terendah yang diraih anak. Nah, nanti di irapot itu ada kalau hijau itu capaian tertinggi, kalau merah itu capaian terendah ya. Next. Nah, sebelum tadi bagaimana cara em, apa ya menentukan CP tertinggi dan CP terendah per anak? Ini yang saya kasih contoh format penilaian yang saya buat supaya kita lebih mudah menentukan CP1, CP2, CP3. Jadi kayak misalnya nama A, B, C, dan E, nama siswa. Nah, CP1 kita apa? Misalnya ada latihan kerja kah, atau tugas kah gitu ya, atau ulangan misalnya. Nah, kalau CP2 misalnya saya cuma 2 kali nilai, ternyata CP3A ada 3. Nah, berapapun penilaian yang dilakukan, asesmen yang dilakukan, eh,
masukkan ke CP yang sama. Misalnya CP1 di sini ada 3 kali, CP2 2 kali, CP3 3 kali. Nah, tiap-tiap itu kemudian dirata-ratakan ya. Dirata-ratakan sehingga ada yang namanya nilai CP1. Kalau bisa dilihat di sini ada nilai CP1 ya, ada nilai CP2, kita lihat ada nilai CP3 ya. Nah, terlihat kan? Nah, disinilah nanti kita akan melihat contoh si A. A ini CP1-nya 82, CP2-nya 86, CP3-nya 69. Oh, berarti nilai tertinggi ada CP2 86, CP terendah 69. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita akan tentukan CP-CP ini karena ini nanti kalau di i-rapot atau di deskripsi ini yang akan menjadi bahan deskripsi kita. Nah, jadi deskripsi itu dari mana? Deskripsi itu dari capaian pembelajaran yang dipergunakan di semester itu. Nah, next. Oke, oke, kita lihat. Nah, selanjutnya, nah ini adalah contoh aplikasi iRapot. Ini tiap guru satu ya biasanya, tapi tergantung dari sekolah tersebut. Ada sekolah yang sudah menggunakan aplikasi iRapot, ada sekolah yang masih manual ya, tapi bentuk rapotnya sama gitu, formatnya sama. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan sendiri lah ya. Ini. Kemudian ini rapot nih kita udah menggunakan contoh. Nah, di sini kita akan memilih contoh ini adalah saya mengajar SMA. Nah, ini fase E ya. Deskripsi tingkat 10 kelas 10 semester 1. Nah, dimasukkan ke sini deskripsi kita. CP1, CP2, CP3, CP4 kita apa? Dimasukkan ke aplikasinya. Nanti dia akan menyusun sendiri deskripsinya, tetapi yang penting kita masukkan dulu. Next. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini saya memasukkan nanti ada format di mana kita memasukkan bahwa CP yang kita pakai adalah berapa CV, berapa capaian pembelajaran gitu ya. Nah, muncullah di sini. Eh, Contoh ini adalah 4 CP dalam satu semester, jadi muncul di sini. Nah, saya berdasarkan pengolahan yang Excel tadi, ini kan CP1, CP2, CP3, CP4, ya kan? Nah, ini juga sama. Yang yang optimal atau tertinggi yang CP2, yang ininya CP1 gitu kan. Nah, kita menceklis satu-satu. Bayangkan satu anak satu kita harus checklist. Tapi ini lebih baik ya daripada kita ngetik satu-satu. Eh, Bahwa siswa ini begini, perlu perbaikan ini itu lebih lama. Tapi kalau dengan aplikasi ini, eh, istilahnya nanti kita terbantu. Kayak, nah jadi seperti ini. Kemudian next. Nah, hasilnya akan seperti ini kita lihat. Di sini kalimatnya adalah mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal CP2, perlu peningkatan dalam hal ini adalah CP1. Nah, karena tadi contohnya ini adalah dia perlu perbaikan di CP1 tapi bagus di CP2 contohnya ya. Nah, ini pun sama. Jadi deskripsi ketercapaian kompetensi itu seperti itu. Kalau yang manual ya berarti kata-kata buat sendiri, mencapai kompetensi apa, mm, perlu peningkatan dalam hal apa gitu. Nah, itu kalau manual. Tapi kalau menggunakan e-raport hanya di checklist aja tadi dan dia akan membuat penyesuaian deskripsi sendiri. Nah, itu seperti itu. Next. Oke, nah sekarang penyusunan deskripsi itu dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada 3. Ada yang berdasarkan CP, ya, ada yang berdasarkan ATP, ada yang berdasarkan poin-poinnya saja. Nah, itu tergantung dari kebijakan sekolah. Nanti dari Wakasa Kurikulum biasanya ada pengarahan mau berdasarkan apa ya. Ini pun contoh cara mengambil berdasarkan capaian pembelajaran. Kita ambil yang apa namanya capaian yang ternya apa, yang mana dia misalnya, nah yang terendahnya ya, terendahnya yang mana si anak tersebut. Nah, ini ya kalau berdasarkan capaian pembelajaran. Ini kalau manual cara ngambilnya begini, jadi kopas gitu. Karena itu kalau misalnya di satu sekolah nanti belum ada menggunakan e-raport, ya bisalah dibuat dalam bentuk Excel ya, dengan merge atau apa gitu. Next, selanjutnya.
penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan. Nah, kalau ini berdasarkan alur tujuan. Jadi ini contoh ini adalah fisika, kimia, biologi. Karena di kurikulum Merdeka itu satu map untuk kelas 10 mapelnya itu IPA dan IPS ya. Kalau IPS berarti kita nanti gabung dengan nilai sejarah, nilai sosiologi. Jadi satu nilai itu dirata-ratakan. Kalau untuk SMA kelas 10. Nah, ini fisika, kimia, biologi ini 80 ini adalah rata-rata dari nilai fisika, kimia, biologi, tetapi capaian kompetensinya masing-masing gitu ya. Nah, begitupun nanti dengan IPS. Nah, itu seperti itu. Jadi kita nanti kolaborasi dengan guru sejarah, guru sosiologi. Seperti itu ya. Jadi ngambilnya dari ATP, kalau tadi dari ngambil CP ya. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya dari poin yang tadi ya, dari yang misalnya contoh ini adalah cuaca di sekitarku. Berarti kalimatnya menunjukkan penguasaan yang baik dalam prediksi kondisi cuaca dan, nah ini karena nilai dia dan membedakan siang dan malam. Jadi dua yang tertinggi, yang perlu pendampingan dalam hal konsep yang terendahnya. Nah, itu seperti ini. Jadi pembuatan deskripsi itu terkait dengan ATP, CP. Ini nanti yang evaluasi buat eh, kita atau orang tua eh, di semester itu siapa rata-rata yang CP berapa yang rata-rata anak itu tidak tuntas ya. Sehingga bisa juga kita ulas nanti di semester 2. Ulas di apa diingatkan kembali. Oke, next. Nah, ini adalah format laporan hasil belajar. Contohnya, jadi kalau mungkin kalau kalian mengalami 3 nilai, kalau sekarang nilainya 1 di kurikulum Merdeka itu 1 lebih ringkas, ya. Eh, jadi, jadi mau praktek, mau teori, mau lisan, tulisan digabung nilainya ya. Nah ini capaian kompetensi. Bentuk rapotnya seperti ini untuk SD, kalau ini untuk SMA. Oke, nah ini seperti ini. Oke, ingat dalam membuat deskripsi ini fokusnya adalah di pengolahan nilai per CP-nya. Jadi harus disiplin dalam memasukkan nilai berdasarkan CP-nya. Kalau misalnya dari awalnya tidak dipisah-pisah, kita nanti susah untuk mendeskripsikan capaian kompetensi ini ya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah evaluasi program. Eh, Evaluasi program pembelajaran atau evaluasi program, semuanya program di sekolah ya intinya. Evaluasi itu adalah upaya menentukan nilai atau jumlah. Jadi evaluasi itu harus dilakukan secara baik, bertanggung jawab, menggunakan metode atau strategi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetap kita dalam satu program harus ada evaluasi. Kemudian menurut Arikunto dan Cepi juga ada 2 istilah program, yaitu rencana atau rancangan, atau yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan dalam jangka panjang. Tuh. Nah, jadi program itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan yang relatif panjang, membentuk satu sistem yang paling terkait satu dengan lain. Jadi intinya evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Jadi kita menyediakan informasi mengenai pelaksanaan kurang lebihnya kegiatan program itu seperti apa kepada pengambil keputusan, ya. Misalnya kepala sekolah atau wakasek. Next. Nah, dari hasil tadi, hasil kita evaluasi, itu ada 4 kemungkinan kebijakan yang akan diambil. 1, bisa jadi dihentikan programnya karena dianggap tidak ada manfaat atau tidak terlaksana sebagaimana diharapkan. Yang kedua bisa jadi direvisi, jadi tetap dilaksanakan. Tadi ada bagian-bagian yang kurang sesuai itu diperbaiki gitu ya. Yang ketiga dilanjutkan programnya karena sudah sesuai harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Yang keempat misalnya menyebarluaskan program. Nah itu bisa jadi kita sharing kegiatan tempat lain gitu ya, seperti itu atau school sister dan sebagainya. Uh, Program ini evaluasi programnya penting ya untuk ke pengambilan keputusan selanjutnya apakah tadi apa dihentikan, direvisi atau dilanjutkan atau ditingkatkan ya.
Next. Nah, ini adalah beberapa model evaluasi program. Kalian bisa lihat modelnya seperti apa yang cocok untuk eh, programnya. Misalnya program pembiasaan literasi setiap Rabu, program olahraga bersama seperti itu ya, program bebersih setiap Jumsi ya, Jumat bersih misalnya. Atau program banyak lah yang bisa dipakai untuk mengevaluasi. Lanjut. Oke. Maaf. Ya. Nah, komponen dan indikator evaluasi program. Nah ini ya, kalau komponen dalam evaluasi program, cek dulu inputnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, output yang diharapkan bagaimana, outcome dampaknya seperti apa. Nah, indikatornya tadi dalam evaluasi program harus relevan, terus ada relevansinya, kemudian efektif atau tidak, program tersebut efisien apa tidak, kemudian keberlanjutannya bisa dilanjut apa tidak. Nah ini ya untuk evaluasi program. Jadi setiap program di sekolah setahun sekali ya, itu maksimal 1 tahun sekali dievaluasi. Nah kalau misalnya yang kira-kira 1 semester itu juga lebih baik untuk merevisi. Tapi kalau untuk dilanjutkan atau tidak mungkin 1 tahun sekali. Ya melanjutkan program itu gampang. Yang susah itu adalah memulai satu program yang belum pernah ada diadakan. Nah ini yang agak susah karena memang tidak semua guru itu mau ya melakukan apa hal yang baru gitu, program yang baru. Nah ini yang kadang lebih susah kita melaksanakan program yang baru. Kadang-kadang nanti begini, nanti nggak mungkin. Jadi belum dilaksanakan tapi udah direvisi gitu, udah dievaluasi padahal belum dilaksanakan. Next, selanjutnya. Nah, ini manfaatnya. Kenapa harus ada evaluasi program? Satu, tadi memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Kedua, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Tiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keuangan. Contohnya misalnya mengadakan supervisi gitu ya. Apakah 1 semester sekali ataukah 2 semester sekali? Nah, itu contohnya. Apakah supervisi itu dilakukan oleh tim atau dengan langsung oleh kepala sekolah? Mana yang lebih efektif? Nah, itu contohnya ya. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi itu harus valid, jadi alat yang digunakan juga harus memiliki validitas ya. Sejauh mana alat evaluasi itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur, kemudian reliabilitas, konsisten dari pengukuran yang berulang, jadi berapa kali pun hasilnya sama. Objektivitas adalah evaluasi bebas dari bias ya, tidak ambigu. Yang keempat, praktibilitas mudah digunakan. Nah, mencoba evaluasi program ini memang agak jarang dilakukan di beberapa sekolah karena biasanya sudah dianggap sudah selesai dilaksanakan ya sudah gitu, tidak dievaluasi, tapi sebenarnya perlu dievaluasi. Biasa dievaluasi kan misalnya hanya oh ini harusnya begini gini, nah itu hanya pendapat, tapi kalau evaluasi itu lebih ada buktinya tertulis, ya, boleh observasi wawancara atau angket gitu ya, jadi didokumentasikan. Next. Nah, penting nggak melakukan evaluasi program? Pasti ya penting ya. Satu, menilai keberhasilan program itu sendiri untuk diambil keputusan yang lebih baik. Apakah tadi dilanjut revisi? Tapi tidak ada program yang tidak baik ya seharusnya. Harusnya pastinya ada, tinggal ya, direvisi aja gitu. Nah, selama tujuannya adalah untuk peserta didik. Gitu. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah, itu program itu harus dikasih tahu ke semua guru, OB, Satpam, PU. Jangan hanya tim manajemen saja, jangan hanya orang-orang tertentu saja. Karena nanti eh, mereka ngerasa tidak memiliki program itu. Kalau bisa ya disampaikan gitu program itu sehingga nanti masukan-masukannya akan lebih banyak dan program tersebut semua orang berpartisipasi lebih mendukung.
Karena capek juga kalau misalnya ada program yang hanya beberapa guru saja yang mendukung ya. Capek kitanya, kemudian juga anak biasanya bu guru itu aja biasa aja, bu guru aja cuek aja gitu. Nah ini makanya akuntabilitas dan transparansi juga perlu baik dalam pelaksanaannya maupun dalam evaluasi. Kemudian untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum tentunya, kemudian menilai efektivitas pembelajaran juga, apakah berpengaruh terhadap pembelajaran, apakah mendukung atau tidak mendukung gitu ya. Terus untuk pengembangan guru dan staf juga perlu meningkatkan motivasi siswa tentunya ya, program sekolah apapun itu pasti tujuannya adalah untuk supaya variasi lah, siswa itu tidak hanya belajar gitu. Jadi memang harus ada beberapa program di sekolah. Kemudian meningkatkan prestasi siswa. Kalau prestasi siswa meningkat, tentunya eh, prestasi sekolah juga akan terdorong, ya nggak, berpengaruh ya. Nah ini yang harus didukung, makanya suatu program itu di sekolah. Jangan hanya merasa, oh itu tim kurikulum, oh itu tim Sapras, oh itu tim kesiswaan. Tidak, semua guru itu harus terlibat dalam program. Walaupun cuma sekedar hadir eh, untuk melihat atau membantu mengawasi siswa. Seperti itu. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau di-share ulang, atau ditayangkan ulang, silakan. Kita mungkin bisa banyak sharing ya, karena apa kalau misalnya teori mungkin emang seperti itu, tapi kalau dari pertanyaan bisa bisa mengembang lebih banyak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuli atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Nah, karena sekarang kita bakal memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget untuk eh, mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mic apabila sudah moderator sampaikan. Boleh yang ingin bertanya, apakah ada? Oke, boleh di sini sudah ada _Sabrina Nabilah. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Yuliana atas materinya yang sangat relevan karena kebetulan tadi pagi aku juga ngambil rapot adik aku, ada dua adik aku yang ngambil rapot, tapi aku ambil rapot adik aku yang SD dan bener aja yang seperti materi Bu Yuliana kalau sekarang tuh nilai itu dijadiin satu. Jadi kalau misalnya saya dulu SMP itu tuh kayaknya ada dua deh, pengetahuan sama keterampilan. Jadi nilainya tuh dia ada dua lembar, tapi sekarang tuh cuma satu lembar, jadi cuman ya nilai aja toh gitu satu lembar itu. Terus ya lumayan sih nilainya. Terus aku paling mau nanya ini aja sih Bu, Hmm. tentang evaluasi. Tadi kan sempat disinggung ya ada evaluasi program pembelajaran itu tuh pasti kayak entah dari peserta didik atau dari institusi dan lain-lain. Nah itu tuh di yang halaman yang website atau aplikasi e-rapot SMA itu bisa buat evaluasi ke pendidiknya sendiri nggak Bu? Karena kebetulan kalau di kampus kami itu ada yang namanya apa ya, yang kayak siakat gitu loh. Jadi kalau misalnya setelah semesteran kita tuh bakal evaluasi si dosennya kinerjanya gimana, terus kita tuh nyaman atau enggak dan lain-lain itu setelah semesteran ada kayak gitu. Jadi mahasiswa juga nilai dosennya sendiri-sendiri setiap matkul yang kita terima. Nah di rapot SMA itu ada nggak sih Bu? Kalau misalnya belum ada, mungkin ada kayak cara cara pendidiknya sendiri nggak sih kayak untuk ngasih evaluasi apa ya, bukan evaluasi, ngasih angket atau yang bisa dievaluasi buat dirinya sendiri gitu bagi si pendidiknya. Mungkin itu aja sih Bu, terima kasih. Sama-sama, Sabrina. Ya, makasih ya. Ya, benar. Kalau untuk di si AK2NJ kan ada untuk setiap kita terakhir itu menilai dosen ya. Nah, kalau misal di selama ini untuk SMA, kalau di negeri ya, itu belum. Paling menilainya itu di supervisi, pada saat supervisi akademik. Jadi kita kan ada tuh yang satu semester satu kali itu supervisi akademik oleh kepala sekolah ya. Jadi dimulai dari sebelum dia masuk kelas, wawancara, kemudian observasi ke kelas, kemudian yang kedua pasca observasi. Itu. Nah, disitulah biasanya kita akan melihat bagaimana cara mengajar guru tersebut. Dari durasi, dari tahapan, dari cara dia menyampaikan materi, dari medianya,
dari cara dia merangsang keaktifan siswa, dari cara dia membuat PPT-nya sendiri atau bukan, medianya yang digunakan ya. Nah, itulah akan dilihat. Nah, ketika kita menilai guru, kan pasti guru itu lebih dari satu kan. Kita akan melihat, oh pas guru si A ini anak-anak aktif, pas guru B enggak. Nah, disitulah biasanya kan kita ada panduan juga ya, panduan misalnya apakah guru eh, apa namanya merangsang siswa untuk aktif bertanya, apakah iya atau tidak gitu skalanya dapatkan tindak lanjut ya. Tindak lanjut itu misalnya apakah dia, oh dia nggak bisa pakai menggunakan IT gitu misalnya, oh berarti dia harus dikasih pelatihan IT. Oh dia kurang referensi dalam hal metode gitu atau cara berkomunikasi, oh berarti dia perlu pelatihan seperti itu. Nanti akan digolongkan guru-guru itu, guru mana yang memerlukan pelatihan IT, mana guru mana yang memerlukan pelatihan metode dan sebagainya. Nah, kalau untuk penilaian guru sendiri, biasanya itu berdasarkan masukan dari wali kelas, guru BK, sama siswa ya, tentunya dan orang tua. Tapi kalau orang tua memang kan jarang ya, karena tidak tiap hari, paling berdasarkan anak aja aduan anak kalau bermasalah. Tapi kalau yang Wakasek kurikulum itu biasanya misalnya contoh ada guru yang ngasih nilai kecil gitu ya, padahal anak itu misalnya udah sering bertemu untuk remed dan sebagainya, tapi guru itu menolak dengan alasan seperti apa dan sebagainya. Nah, artian kan guru itu susah ya untuk berkomunikasi ya, toleransi dan sebagainya. Nah, itu biasanya dilaporkan ke Wakasek Kurikulum. Nanti Wakasek Kurikulum yang akan memanggil. Dan itu nanti jadi catatan tersendiri. Oh, ke depan Mas ya, dia akan mengajar kelas berapa nih, kelas 11 atau 12 gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian dari BK juga, misalnya ada misalnya ada guru yang kok bermasalah di sekolah ini, di kelas ini gitu kan, sampai akhirnya kan misalnya wali kelas minta bantuan ke guru BK misalnya. Nah itu juga menjadi catatan ya. Gitu. Jadi apa? Biasanya kita akan menemukan ada anak yang di jam pelajaran guru itu dia selalu telat. Nah, si guru itu ngadu misalnya, ini anak ini nggak pernah masuk gitu ke wali kelas, terus wali kelas ternyata ada sesuatu gitu. Nah, atau ditanya oleh guru BK atau wali kelas itu ada apa. Jadi dia pernah sakit hati kah apa apa dengan teman yang lainnya misalnya di kelas itu kejadiannya atau sebagaimana, dan ya menjadi catatan paling seperti itu ya kalau untuk yang seperti kita membuat kayak di si akad UNJ belum seperti itu. Baru ya, ya masih kecuali yang evaluasi tadi ya, misalnya kita bisa membandingkan kelas 10.1 sampai 10.5 misalnya. Oh, di kelas ini rata-ratanya kecil. Kenapa? Apakah mungkin itu adalah karena kita di hari itu memang selalu ada kegiatan sekolah, jadi di kelas itu kita jarang masuk gitu ya? Atau oh misalnya oh anak-anak ini rata-rata misalnya ada nanti ada adik-adik akan ketemu karakteristik kelas. Ada kelas yang ada apa ya ada provokatornya gitu. Ada yang kelas itu rata-rata walaupun pendiam tapi nurut gitu. Ada. Nah, itu akan berpengaruh di dalam nilai dan itu bisa kita jadikan metode apa yang akan kita pakai untuk di kelas tersebut. Nah, itu seperti itu ya. Kalau evaluasi programnya ya, kalau untuk penilaian guru biasanya juga ada sih dalam hari guru itu biasanya ada angket ya penilaian guru. Misalnya guru mata pelajaran terbaik, wali kelas terbaik. Nah, itu angket dari OSIS, angket dari perwakilan kelas, atau dari Wakasek seperti ini. Gitu ya. Lanjut aja Sabrina. Terima kasih. Ada yang mau sudah jelas yang ditanyakan? Pada Ya, yang baik. belum Sudah, terjawab? sudah jelas, Bu Yuli. Terima Jelas. kasih. Iya, semangat. Ya. Terima kasih. Ada yang lagi? Oke, kalau enggak, Mbak Cinta aku mau nanya nih, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab, aku kirim Oke, pulsa. boleh Ibu. Pulsa pada ya. Oke. Em,
contoh contoh ya. Contohkan misalnya eh, misalnya ya contohkan praktek praktek untuk materi eh, apa ya? Untuk materi tentang ini agak susah nih, ketenaga kerjaan. Misalnya, kalau dulu kan dalam kurikulum 2013 ya, ada sikap, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, kalau misalnya menilai keterampilan atau praktek, contoh dari materi ketenaga kerjaan, tugasnya seperti apa? Contohnya yang bisa dilakukan. Siapa yang bisa? Coba aja. Nanti nomor handphonenya kasih ke Mbak Cinta. Tentang masalah ketenaga kerjaan. Kira-kira kalau dijadikan eh, praktek ya, asesmen praktek gitu, contohnya membuat apa? Kira-kira, ayo, ada yang bisa nggak? Ada 99 orang nih. Siapa? Boleh apa aja? Kira-kira aja. Hmm, untuk asesmen praktek dalam ketenaga kerjaan. Artian bukan hanya soal tulisan ya, tapi ini prakteknya misalnya. Boleh Bu, saya izin jawab. Siap, boleh. Oke, Tiara, Eh, silakan. Oke, makasih Bu Yuli. Ini sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya Bu? Oke, Kurang. ini tadi terkait ini ya Bu, tentang masalah ketenaga kerjaan kalau dijadikan tugas praktek, ya kan ya Bu. Contohnya itu menurut saya mungkin bisa dengan simulasi wawancara kerja. Jadi siswa melakukan simulasi wawancara dengan peran sebagai pelamar dan pewawancara. Jadi mereka menyiapkan CV secara sederhana. Jadi kan itu praktek secara langsung ya, praktek sekalian buat CV juga yang sangat penting gitu bagi ketenaga kerjaan saat mereka kerja nanti. Gitu sih Bu paling, atau bisa juga dengan survei lapangan secara langsung. Jadi siswa juga bisa wawancara dengan orang tua atau pekerja lokal tentang tantangannya yang dihadapi di dunia kerja gitu, atau dengan pekerjanya langsung. Ya, keren, Terima kasih Tiara, Bu. mantap. Tepuk tangan buat Tiara. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Iya ya, kemarin juga anak saya ada yang mempraktekkan pencari kerja dan apa, penerima kerja ya. Jadi bagaimana wawancara? Betul, itu contohnya ya. Jadi bukan hanya teori jenis ketenaga kerjaan dan sebagainya, tapi mempraktekkan bagaimana menghadapi wawancara dan sebagainya. Nah, itu juga penting. Seperti itu. Walaupun kita misalnya bukan guru bahasa ya, tapi itu perlu mereka ketahui juga. Oke, nanti Mbak Cinta tadi ya nomornya Tiara sama Sabrina deh. Kayaknya kata Sabrina. Dua ya, boleh. Oke. Ada lagi nggak? Oke, karena nggak ada yang mau nanya kayak, jadi saya yang nanya kan gitu ya, gantian. Oke, coba buat eh, satu pertanyaan tentang evaluasi program mengenai ulangan harian misal. Ulangan harian, misal di satu sekolah ada ulangan harian, ya ulangan harian, bukan ulangan harian ya, maaf, ulangan suatip, dan itu menggunakan aplikasi. Aplikasi, kalau aplikasi berarti pakai apa tuh? Ya kan? Nah, kira-kira yang terjadi apa tuh? Udah kebayang kan? Nah, evaluasinya apa atau butir-butir yang mau ditanyakannya apa? Tuh, alatnya, instrumennya, apa.
Nah, siapa yang bisa jawab kira-kira? Silakan. Jadi ada satu sekolah melakukan penilaiannya menggunakan aplikasi, ya kan? Jadi kalau ulangan tuh berarti kalau pakai aplikasi menggunakan apa medianya. Nah, kira-kira kalau seperti itu kendalanya apa? Nah, untuk mengetahui itu kan kita harus evaluasi. Cara mengevaluasinya biasa kira-kira pertanyaannya apa? Terus kemudian si program itu mendingan dilanjutkan atau direvisi atau bagaimana baiknya. Bebas ya. Bebas artian tidak harus jawaban yang saya tidak menentukan jenis jawaban, tapi yang penting masuk akal. Ayo, mau disebutin namanya aja. Mbak Cinta, saya sebutin namanya aja ya, lama ya. Oh, udah ada yang Itu maju. Ibu, ada Lulu, Bu. Lulu, Lulu, silakan. Oke, silakan Lulu. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Mungkin untuk butir-butir pertanyaan eh, untuk siswanya mengenai kemudahan penggunaan dari aplikasi untuk asesmennya ya, Bu. Mungkin pertanyaannya tuh kayak seberapa Mm-mm. mudah siswa tuh menggunakan aplikasi untuk belajar atau mengerjakan ulangan tersebut. Dan untuk eh, pertanyaan mengenai efektivitas pembelajarannya mungkin pertanyaannya apakah aplikasi tersebut tuh membantu untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik atau mungkin soal-soal ulangan eh, yang disajikan bisa terbaca secara jelas gitu melalui aplikasi tersebut atau eh, fitur-fitur di aplikasi tersebut itu bermanfaat nggak untuk membantu siswa dalam mengerjakan asesmen. Oke, betul ya. Bisa. Terus kira-kira kalau misalnya tuh pasti kan ada kekurangan ya. Kira-kira kebijakannya apa? Mau di apa revisi, diganti atau bagaimana kira-kira yang akan kamu ambil? Mungkin memperbaiki sistem dari aplikasi tersebut, Bu. Cuma kalau Memperbaiki ya. misalnya Kenapa memperbaiki, memperbaiki? Kenapa tidak dihilangkan saja? karena apa ya mengikuti perkembangan iptek juga kan kalau misalnya pendidikan tuh jadi harus nyesuaiin juga jadi daripada dihilangin mending direvisi ke yang lebih bagus gitu sistemnya. Oke. Terima kasih Mbak Cinta. Betul ya, jadi kadang jangan sesuatu itu te- program itu kita anggap oh ini harusnya ya itu ya. Nah itu mental-mental kayak gitu. Nanti kalau sebagai guru jangan selalu menghalau apa yang menjadi kebijakan sekolah. Tetapi lihat positifnya dulu ya. Kalaupun negatifnya itu untuk direvisi, bukan untuk dijadikan ah nggak usah gitu ya. Gitu ya. Makasih tepuk tangan buat pecinta ya. Oke. 3 orang sudah ya. Nah, terakhir tolong ditayangin dong yang itu yang contoh pengelolaan skor skor yang dari saya contoh pengolahan nilai yang slide ke berapa 9 lagi. Dah, oke. Nah, perhatikan ya. Perhatikan nilai A, B, nilai anak A, B, C, D, E, kemudian CP1, CP2, CP3. Kok nggak ada yang bertanya? Ini saya ngambil nilai CP itu dari mana? Coba saya tanya Dias. Dias ya, Dias kelas A. Mana? Saya Bu, Oke. setahu saya CP itu dari taksonomi Bloom ya Bu ya? Oh enggak, maksudnya nih pengolahan nilainya. Kan ada nilai CP1 tuh. Ya, kelihatan nggak? Ada nilai CP1, ya kan? Iya. Kelihatan? Nah, itu nilainya itu diambil dari mana nilai CP1? Oh kurang tahu Bu. Kira-kira, ayo. Nilai CP1 82 dari mana kira-kira? Ayo, coba Budiman.
Budiman mana Budiman? Ada Budiman? Budiman nggak ada? Coba ya. Alfonsus, coba Alfonsus. Mana Alfonsus? Ada nggak Alfonsus? Alfonsus ada? Tidak ada? Ada Alfonsus? Mood masih di mood suaranya. Alfonsus Ligori, silakan. Kira-kira nilai CP1 itu dari mana ya? Ayo, nggak ada Alfonsus? Fani Padilla Putri. Coba, Fani Padilla Putri. Mana Fani? Kurang tahu, Ibu. Kurang tahu. Lanjut. Deris Amirah. Deris, dari mana nih nilai CP1? Dari ini bukan Bu, yang itu kan ada LK1 75, tugas 1 86, penilaian 1 86. Nah, itu nanti semua dijumlah terus dibagi 3, Bu. Betul. Iya, itu dari rata. CP1 tuh dia ada 3 tugas, ada 3 asesmen kan, 75, 86, tambah 86. Itu dijumlah, dibagi 3, jadi 82. Ya, nah jadi ketahuan tuh nilai CP1 itu dia adalah 82. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau kamu nggak bikin rata-rata per CP ini ya, yang biru, yang hijau, yang merah ini, nanti menentukan deskripsinya akan kesulitan. Paham kan? Nah, jadi harus misalnya, oh kita lagi CP1 nih, berapa tugas. Nah, rata-ratain. Terus, oh CP2, 2 tugas, rata-ratain. CP3, 3 tugas, dirata-ratain. Gitu. Ya, oke. Sekarang, pertanyaan terakhir. Eh, Bagaimana cara menentukan deskripsi pembelajaran dari, perhatikan ya, untuk siswa A, untuk siswa A, deskripsinya seperti apa? Kalau CP1 itu tentang ekonomi mikro makro, memahami ekonomi mikro makro, CP2 itu tentang kebutuhan, CP3 tentang skala prioritas. Saya ulang, CP1 tentang mikro makro, CP2 tentang kebutuhan, CP3 tentang skala prioritas. Nah, bagaimana deskripsi siswa A? Coba, kira-kira deskripsinya bagaimana? Oke, kita coba ya. Siapa yang bisa? Mau nunjuk atau saya tunjuk? Oke, coba Labibah Liwan. Mana Labibah? Labibah, bisa? Labibah? Kalau Eh, tos aja nggak apa-apa, tapi kalau bisa dijawab. Gimana? Ya, silakan Labibah. Tadi untuk membuat deskripsi ya Bu ya. Ya, Dari mohon maaf Ibu tadi materinya tuh ada 3 kan ya Bu ya. ya CP1 mikro makro. CP2 kebutuhan, tentang kebutuhan, memahami kebutuhan. CP3 tentang skala prioritas. Nah, deskripsi siswa A bagaimana? Untuk deskripsinya masing-masing diambil dari nilai
sumatif di masing-masing lingkup materi tadi, Ibu. Ya, deskripsinya bagaimana? Deskripsinya, sebentar. Misalnya, eh, kalau misalnya nilai sumatifnya di materi tadi yang pertama itu 85, kemudian materi kedua nilai sumatifnya ada 60, ataupun di materi ketiga itu 83. Nah, itu di rata-ratain dibagi 3. Kemudian di situ misalnya menunjukkan penguasaan siswa itu tinggal dicantumin materinya apa gitu, Bu. Kemudian itu dimasukkan, misalnya menunjukkan penguasaan yang baik atau masih sangat baik ataupun perlu ditingkatkan kayak gitu, Bu. Nah, oke, betul caranya. Nah, kalau misalnya CP1-nya si A, ini kan bukan deskripsi siswa A ya. CP1 ini dia tentang, CP1 ini tentang mikro makro. CP2 tentang kebutuhan. CP3 tentang skala prioritas. Maka deskripsinya bagaimana? Deskripsi si A, siswa A. Oke, gimana? Kayak ada Haura? Haura silakan. Masih mood ya suaranya. Oke. Oh iya, masih di mute, Bu. Oke. Ya. Dan menjawab. Jadi ini kan di nama yang A, ini kan CP tertinggi CP2, terus CP terendahnya CP3. Berarti si A ini dia yang tingginya itu capaian pembelajarannya ada di kebutuhan, kemudian yang terendahnya ada di prioritas. Gitu, Bu. Oke, berarti kata-katanya adalah sangat memahami Materi materi di apa? CP2. bagian kebutuhan. Iya, materi tentang kebutuhan misalnya, tetapi perlu Peningkatan di prioritas. materi skala prioritas. Nah, itu contohnya ya. Ya, tadi saling melengkapi ya tadi. Oke. Next, terakhir lagi. Terakhir, masih soal yang sama. Terakhir, biar Ibu tahu bahwa kalian bisa. Jadi nanti malu kalau baru masih PPL dimintanya. Apa minta diajarin sama guru pamong, sama yang lainnya. Karena kalian itu guru yang paling ideal itu adalah guru yang magang. Ya, biasanya masih sempurna pengerjaannya. Oke, coba Muhammad Haidar. Ada nggak? Muhammad Haidar. Silakan. Muhammad Haidar ada? Kalau nggak ada pas. Kalau nggak bisa pas. Muhammad Haidar. Tidak ada. Oke. Nazma. Nazma Arafat. Silakan. Nazma. Mana? Nazma Iya, ada? Ibu. Ada Ibu. Ada. Silakan. Tentukan deskripsi siswa C. Oke, Ya, C. ini, ini untuk CP-nya masih sama kayak yang tadi, Bu. Iya, sama dengan CP1 tadi. Oke. Untuk siswa C ini, untuk materi mikro makro itu udah bagus di nilai 95. Begitu pula di CP2 yang kebutuhan, dan yang ketiga itu mungkin bisa ditingkatin lagi di CP3, yakni di skala prioritasnya. Oke, berarti kata-katanya adalah menguasai atau sangat memahami atau memahami dengan baik mengenai Mengenai mikro makro dan juga kebutuhan. Sedangkan kebutuhan. untuk yang materi ketiga itu tentang skala prioritas bisa ditingkatin lagi. Nah, perlu peningkatan dalam materi skala prioritas.
prioritas gitu ya. Coba dicek ke selanjutnya Kak, slide selanjutnya. Kak Cinta lagi. Nah, ini contohnya. Ini ya, jadi kata-katanya misalnya mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal hal apa tadi? CP yang tertinggi dan apa perlu ya kan? Peningkatan dalam hal CP yang terendah ya. Itu khawatir sekolah yang kalian nanti dapatkan itu belum menggunakan e-raport. Jadi masih manual deskripsinya misalnya ya. Jadi kalian harus bisa cara menyusun deskripsi tersebut. Jadi bukan mengarang bebas ya. Oleh karena itu CP ATP harus diperhatikan, harus punya ya. Untuk mengolah nilainya tadi kembali lagi ke yang Excel tadi Mbak Cita. Nah, untuk pengolahan nilainya Ibu tekankan sekali lagi, tolong disiplin dalam mengolah nilai. Kalau emang tugasnya adalah tentang CP1, buat dalam satu kolom. Kalau tentang CP2, buat dalam satu kolom. Rata-ratakan, rata-rata, kemudian nilai sumatifnya jumlahkan. Nilai CP1 tambah CP2 tambah CP3 tambah sumatif bagi 4. Nah, tapi ada juga beberapa sekolah yang misalnya ini CP1, CP2, CP3 dijumlah kali 40%, yang sumatifnya 60% ada, atau kebalikannya. Jadi tergantung di sekolah itu menggunakan kebijakannya. Paham ya? Paham ya? Nah, itu cara mengolah nilai. Cara membuat laporan hasil belajar itu seperti itu. Jadi mau nanti ditempatkan di sekolah yang sudah menggunakan aplikasi atau e-raport atau yang belum pun kalian sudah bisa. Dan kalau nanti bagian penanggung jawab program, misalnya program literasi lah, program apalah misalnya, kalian bisa membuat satu evaluasi dari segi input, proses, output maupun outcome. Lalu rekomendasinya adalah program tersebut diapakan, direvisi, diperbaiki atau ditingkatkan gitu ya caranya. Nah, itu adalah intinya. Cara membuatnya sama seperti nanti kalian membuat angket pada saat skripsi gitu ya. Nah, itu juga sama kalimat-kalimatnya. Apakah program tersebut tadi dinilai baik? Apakah kendala tidak terlalu signifikan dan sebagainya. Nah, itu sama ya cara membuat alat evaluasi itu sama seperti itu. Oke, Oke Mbak Cinta, udah kalau dari saya harap semuanya jelas ya. Nah, ini materi memang sengaja saya buat tidak singkat, ada uraian-uraian supaya Bapak bisa mempelajarinya. Ya, oke. Oke, itu saja. Kalau ada yang mau bertanya, boleh satu orang lagi. Kalau enggak, kita cukup. Silakan Mbak Cinta. Tahu Mbak Lulu tadi? Ya, silakan. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi em, kita Mm-mm. akhiri saja untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Untuk Ibu Yuli sendiri, apakah ada closing statement atau menutup pemaparan hari ini? Mungkin dari pantun Ya, seperti minggu lalu. pantun ya. Di pinggir sungai ada ikan cucut. Badannya panjang dan suka makan. Janganlah kamu jadi mahasiswa penakut, harus berani mengambil resiko agar sukses di masa depan. Oke, ya. Makasih. Pesan Oke. saya, ya apapun itu kalian pasti bisa. Em, Apa ya, saya ngalamin betul perjuangan masa-masa S1 seperti apa. Bisa S2, S3 biaya sendiri sambil kerja. Dan itu enggak apa ya, itu pasti berat. Tapi kalau kalian yakin bisa, pasti bisa. Ya, itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bu Yuli atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan aktif dalam sesi diskusi tadi. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang saya sudah sampaikan disengaja maupun tidak sengaja. Terus saya Cinta sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, luar biasa sekali ya Kak Lulu materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yuliana atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Betul sekali kamu Tia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Yuliana dan kepada moderator kita Kak Cinta yang telah menemani jalannya penyampaian materi pada hari ini. Karena tanpa bantuan mereka, tentu acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Cinta yang telah memandu acara ini dengan baik. Terasa kemudian acara dari awal tadi, dari penyampaian Terima sambutan kasih. Bye. sampai penghujung acara. Benar sekali Baik Kak ya. Lulu, karena acara ini Kenapa Ibu? Udah, boleh tutup doa apa gimana? Alhamdulillah udah ya. Saya duluan izin ya pulang dulu ke rumah. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Terima kasih. Tidak. Oke, karena tadi acara ini diawali dengan baik, maka alangkah baiknya jika kita juga menutupnya dengan hal yang baik pula. Maka itu, hari ini berdoa pertama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak melakukan sesi dokumentasi. Jadi boleh kepada panitia untuk dipandu sesi dokumentasinya. Oke, terima kasih MC. Yang belum nyalain kamera boleh tolong dinyalain ya, karena mau sesi dokumentasi. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Bentar. Nggak bisa. 1, 2, 3. Slide ketiga. Terakhir 1. Masih ada lagi. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yuliana yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat hari ini dan pada peserta yang telah hadir menyempatkan waktu untuk hadir pada praktisi mengajar hari ini juga terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara praktisi mengajar kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Muti Nur Fadila serta rekan saya Lulu Mutia Yasmin, selaku Master of Ceremony pada kegiatan praktisi mengajar hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di acara praktisi mengajar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.